Maka Nabi berkata, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kalian minta, mintalah kepada Allah. Beda dengan manusia, kalau kita minta kepada dia, pertama dia senyum-senyum bantu, hari kedua dia mulai enggak senyum meskipun bantu, hari ketiga mulai semerawut mukanya, hari keempat mulai tidak bantu, hari kelima kita diusir. Manusia seperti itu. Kenapa? Meskipun dia kaya raya, tatkala dia merasa Anda mulai mengambil hartanya, dia pasti enggak suka sama Anda. Padahal dia kaya raya. Kita pun enggak enak minta sama orang karena kita tahu finansial dia, aset dia terbatas, kita tahu. Betapapun kaya dia. Saya punya teman misalnya punya uang triliunan, saya pun enggak berani minta-minta dia terus karena saya tahu bagaimanapun uangnya banyak, dia pasti punya kebutuhan juga banyak. Finansial dia terbatas. Tapi kalau kita minta kepada Allah, ngapain kita malu? Allah tidak ada kekayaan tanpa batas, Allah kekayaan tanpa batas. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Ya bani Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin fas'aluni fa a'tai kulla wahidatin mas'alatah ma naqasa min mulki syai'a." Kata Allah, wahai anak Adam, kalau kalian dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam sampai hari kiamat manusia dikumpulkan, jin juga dikumpulkan seluruhnya, berkumpul pada satu tempat, semuanya minta kepada Allah dan semua doanya dikabulkan. Satu minta, ya Allah saya minta istana, minta ini, minta ini. Satu hari minta atau enggak berhenti, Allah kabulkan seluruhnya. Semuanya Allah kasih demikian. Tidak mengurangi kekayaan Allah meskipun hanya sedikit. Dalam hadis yang kata Nabi, illa kama, ya, seperti dimasukkan jarum ke dalam apa? Yang kusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Kalau ada jarum, antum ada lautan luas ini, airnya sangat banyak. Air laut ini ibarat harta Allah, kekayaan Allah. Kalau dia kasih kita dari awal sampai akhir semuanya Allah kabulkan permintaan kita, itu berkurang cuma sedikit sekali. Kurangnya seperti kalau jarum kita masukkan ke air laut, kita angkat, berkurang atau tidak? Tidak berkurang karena jarum ini lancip, licin, akhirnya menetes lagi. Dia gantung sini kemudian apa? Menetes lagi, tidak berkurang sama sekali. Karena bagi Allah semuanya mudah, kun fayakun, mudah. Nah, kalau Anda tahu Allah itu Maha Kaya, enggak usah malu minta sama Allah. Kalau manusia kita malu dan dia juga nanti mempermalukan kita. Akhirnya kita malu-maluin ya. Tapi kalau Allah ngapain ente malu? Kalau semua orang menutup pintunya, pintu langit tidak pernah tertutup. Jadinya masalahnya banyak orang setiap dapat masalah minta kepada manusia terlebih dahulu. Anda boleh minta tolong sama manusia, boleh diskusi, boleh musyawarah, tapi pertama minta kepada Allah. Betapa sering orang datang kepada saya, Ustaz saya ada masalah gini. Paling saya jawab, sabar. Ada yang bertanya, Ustaz saya tidak mau jawaban sabar ya, kasih solusi. Maksa. Saya mau apa? Ada orang datang sama saya pernah ngisi pengajian, ini kisah nyata. Saya ngisi pengajian tentang keutamaan memberi utangan kepada orang lain. Barang saya memberi utang 1 juta, dia dapat pahala seperti sedekah 500 ribu. Setelah saya ngisi pengajian, tiba-tiba ada orang datang ketuk pintu, Ustaz. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ada keperluan Ustaz. Tadi antum pengajiannya bagus gini. Saya ingin langsung minta pinjam uang sama Ustaz. Saya punya utang Ustaz. Saya tanya utangmu berapa? Sekian. Aduh, qadarullah, utang saya lebih banyak daripada utang kamu. Semua diapain? Kalau saya punya duit, saya bayar utang saya dulu. Betapa banyak orang kalau kita minta tolong, kita nangis-nangis, dia bilang sabar. Coba kalau Anda nangis di hadapan Allah, sujud, keluhkan urusan Anda kepada Allah, curhat kepada Allah, jangan angkat kepala Anda kecuali setelah plong menyampaikan seluruhnya. Apalagi sepertiga malam terakhir, Allah sedang mencari Anda. Maka minta kepada Allah, jangan malu. Latih diri kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah, senantiasa bergantung kepada Allah, senantiasa berharap kepada Allah. Kapan Anda berharap kepada manusia, kurang tauhid Anda. Kapan Anda menggantungkan harapan Anda kepada manusia, kurang tauhid Anda. Dan Anda pasti kecewa karena manusia tidak bisa memenuhi keinginan Anda seluruhnya. Saya saja berapa kali kecewa. Ada datang, kita insya Allah kita bangun ini Ustaz. Tahu-tahu duitnya enggak ada. Mau bikin bantu ini, ternyata bantuannya tidak ada. Ya. Harus kita latih diri kita minta kepada Allah. Jika minta pertolongan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala.